Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernastuti, mahasiswa profesi nurse Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, akan mempresentasikan presentasi kasus dengan diagnosa medis stroke non hemoragik dengan pasien Tuan H di ruang unit stroke di Rumah Sakit RSUD Dr. Kanujoso di Jatiwibowo, Balikpapan. Yang pertama, dimana kita ketahui bahwa stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragik sirkulasi saraf otak. Kemudian menurut Mutakin 2008, stroke non hemoragik adalah infark atau kematian jaringan yang serangannya terjadi pada usia 20-60 tahun dan biasanya timbul setelah beraktivitas fisik atau karena psikologis yang disebabkan karena trombosis maupun emboli pada pembuluh darah di otak. Stroke non hemoragik yaitu pertumbuhannya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti 80%. Kemudian di sini kita lihat klasifikasi stroke ada dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non hemoragik, di mana kita ketahui secara umum bahwa stroke non hemoragik itu adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di otak. Kemudian stroke hemoragik itu terjadinya pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian etiologi dari penyebab dari stroke non hemoragik ini yaitu adanya trombosit atau bekuan cairan di dalam pembuluh darah otak, kemudian emboli serebral atau bekuan darah atau material lain, kemudian hemoragik serebral atau pecahnya pembuluh darah serebral dengan berlahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Kemudian iskemia yaitu penurunan aliran darah ke aliran otak. Kemudian faktor resiko stroke itu ada hipertensi, anuresimia pembuluh darah serebral, kemudian kelainan jantung atau penyakit jantung, diabetes mellitus usia lanjut, plokitemia dengan peningkatan kolesterol, obesitas, perokok dan kurang aktivitas. Terus manifestasi klinis yaitu defisit 8 penglihatan, seperti kehilangan setengah 8 penglihatan, kesulitan melihat penglihatan perifer, kemudian penglihatan ganda, kemudian defisit motorik yang mana itu hemiparese, ataksia, disastria, disafkagia, kemudian defisit cerebral, kemudian afasia ekspresif dan afasia respiratif, kemudian defisit kognitif, kemudian defisit emosional. Dilihat dari bagang yang ada di sini atau pathway atau perjalanan penyakit dari stroke non hemoragik itu, di mana faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, ras, jenis kelamin, kemudian genetik. Kemudian faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, hiperglikemia, diabetes mellitus, riwayat penyakit jantung, lifestyle. Dari kedua ini maka terbentuknya trombus arterial dan emboli. Dari terbentuknya trombus dan arterial dan emboli, maka terjadi penyumbatan pembuluhan darah di otak. Kemudian suplai oksigen ke otak menurun, kemudian terjadinya iskemik jaringan pada otak. Terjadilah shock neurologik. Terjadi shock neurologik maka mengakibatkan perfusi cerebral tidak efektif. Terus iskemik jaringan pada otak maka terjadi hipoksia, terjadilah stroke non hemoragik. Dari stroke non hemoragik ini bercabang lagi menjadi dua, yaitu iskemik pada arteri cerebral dan iskemik pada arteri cerebral posterior. Kemudian iskemik pada arteri cerebral medial. Dari sini ya terjadi gangguan premotor area, kemudian kerusakan neuromuskuler, terjadi dua hemipalgia dan hemiparesis. Hemipalgia ini bisa terjadi gangguan integritas kulit, kemudian defisit perawatan diri. Terus hemiparesis ini bisa gangguan mobilitas fisik. Kemudian terjadi disastria afasia, maka terjadi gangguan komunikasi verbal. Kemudian disfagia ini gangguan menelan. Kemudian terjadi penurunan
penumpukan putu, maka bersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian gangguan visual area di hipoplegia, maka tergangguan persepsi sensori. Kemudian komplikasinya yaitu ada hipoksia cerebral, kemudian penurunan aliran darah cerebral, kemudian embolisme cerebral dan distremia. Kita masuk ke kasus. Sini saya akan membahas kasus stroke hemoragik dengan pasien Tuan H dengan umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S3. Kemudian pekerjaan sekcam, jenis kelamin pria, status perkawinan menikah, alamat Sepinggan. Kemudian sumber informasi istri dan anak klien. Penanggung jawab namanya Nyonya E dengan umur 39 tahun, perempuan, alamat Sepinggan sama dengan klien. Kemudian status menikah, hubungan istri klien. Kemudian tanggal masuk itu 18 Oktober 2021 dengan bangsal teratai unistroke dengan diagnosa medis stroke non hemoragik dengan nomor rekam medis yaitu 52 sekian. Kemudian riwayat penyakit. Yang pertama itu keluhan utama saat masuk rumah sakit. Klien masuk rumah sakit pada tanggal 18 Oktober pukul 12 WITA melalui IGD. Istri klien mengatakan jam 7.00 setelah sempat klien sarapan, klien tampak lemas dan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan mengalami keletihan 1 kali. Kemudian keluhan utama saat pengkajian. Pada saat pengkajian pada tanggal 25 Oktober 2021 jam 13.15 di ruang 6B unistroke dengan keluhan, istri klien mengatakan klien sudah mulai merespon saat diajak komunikasi. Klien sudah bisa bicara, klien bisa membuka matanya saat dipanggil. Istri klien mengatakan pada hari Sabtu dan Minggu sebelum diantar ke rumah sakit, klien sudah tampak pelo saat diajak bicara. Tekanan darah klien saat itu 209/144 mm/Hg dan kolesterolnya 230 mg per desiliter. Istri klien mengatakan mengantar klien di Dr. Syaraf pada hari Senin, namun pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kemudian riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan klien sudah mulai merespons saat diajak bicara. Kemudian riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan bahwa klien memiliki riwayat hipertensi dan mengonsumsi obat hipertensi kurang lebih 6 tahun. Klien pernah dirawat di rumah sakit Siloam karena hipertensi dan sebelumnya belum pernah kena stroke. Riwayat penyakit keluarga dilihat dari genogram. Klien bersaudarakan 8 orang. Klien tinggal bersama dengan istri dan 3 anaknya laki-laki. Saudara atau keluarga klien tidak ada yang stroke. Kemudian pengkajian saat ini, persepsi dan melihat istri klien mengatakan klien tidak merokok. Kemudian pola nutrisi dan metabolisme, berat badan klien itu 70 kg dengan tinggi 175 cm, maka dihasilkan IMT-nya yaitu 22,87. Pola eliminasi, istri klien mengatakan selama di rumah tidak ada keluhan BAK dan AB. Paling BAK itu klien mengatakan minum sekitar 3 kali sehari. Kemudian selama dirawat klien terpasang DESI. Kemudian aktivitas dan latihan ini tergantung total. Makan dibantu, mandi dibantu, toiletin dibantu, kemudian berpakaian dibantu, tergantung total. Kemudian tingkat aktivitas mobilitas yaitu Tuan H, ketergantungan total tingkat aktivitasnya itu 4. Kemudian pola
intelektual, istri kalian mengatakan tidak ada masalah dengan penglihatan. Kemudian pendengaran, istri kalian mengatakan tidak ada gangguan pendengaran dan kalian tidak menggunakan alat bantu dengar. Kemudian pengecapan tidak dapat dikaji. Kemudian penciuman tidak dapat dikaji. Kemudian sensasi, kalian melokalisir nyeri saat diberikan sensasi nyeri. Kemudian pola tidur dan istirahat, istri kalian mengatakan tidur jam 8 atau 10 sebelum masuk rumah sakit ya. Kemudian sesudah masuk rumah sakit, istri kalian mengatakan pada saat malam tidur kurang lebih 3 jam saja. Kemudian pola kognitif, istri kalian mengatakan bahwa dia tahu kalau stroke dapat disebabkan oleh hipertensi. Kemudian pola persepsi diri, body image, istri kalian mengatakan Kemudian ideal diri, istri kalian berharap kalian cepat pulih kembali. Kemudian harga diri, istri kalian tetap dihargai dan disayangi oleh istri. Kemudian peran, kalian adalah kepala rumah tangga yang bekerja. Identitas diri, kalian adalah seorang kepala rumah tangga dan seorang suami. Pola peran dan hubungan, istri kalian mengatakan bahwa kalian dengan keluarganya terjalin dengan baik. Pola seksual dan produksi, istri kalian mengatakan kalau kalian seorang suami dan mempunyai 3 orang anak. Pola coping dan toleransi aktivitas. Tampak anak dan istri kalian setia menjaga memberikan dukungan, stres, dan support. Pola nilai dan kepercayaan, istri kalian mengatakan sebelum kalian masuk rumah sakit, kalian rajin beribadah, dan pada saat masuk rumah sakit atau pada saat dirawat, kalian tidak melakukan sholat. Kemudian pemeriksaan fisik. Keadaan umum sedang. GCSE 5, 3, EY 3, verbal 2, dan motorik 5. Tanda-tanda vital itu tekanan darahnya 164/93 mm Hg, kemudian nadia 61 kali per menit, kemudian respirasi 20 kali per menit, kemudian suhu 36,3 derajat Celcius. Kemudian kesadaran GCS L3, verbal 2, motorik 5. Kepala inspeksi, bentuk kepala tampak bulat, sebarang rambut merata, warna rambut hitam dan berubah, tampak bersih, tidak ada Kemudian palpasi, tidak terdapat pembengkakan atau luka atau lesi. Mata konjungtiva terlihat kemerahan, kemudian pulpebra tidak ada pembengkakan, kemudian sklera terlihat berwarna putih, kemudian pupil terlihat disokor. Kemudian telinga, inspeksi telinga simetris, tampak bersih, tidak menggunakan alat bantu dengar. Kemudian palpasi, tidak ada tanda-tanda massa. Kemudian hidung tampak simetris, tidak terdapat perdarahan dan tidak ada pernapasan cuping hidung. Kemudian mulut, lidah tampak bersih, bibir tampak kering, gigi tidak menggunakan gigi palsu. Kemudian leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Dada dan toras, paru-paru, jantung, inspeksi dada tanpa simetri, pola napas teratur. Kemudian palpasi, tidak ada teraba massa, tidak ada benjolan. Palpasi, terdengar bunyi sonor di seluruh 8 paru. Auskultasi, tidak ada terdengar bunyi suara napas tambahan. Abdomen, bentuk perut simetris, tidak ada tambahan pembengkakan. Kemudian saat terdengar bising usus kurang lebih 5 kali per menit. Kemudian perkusi, terdengar bunyi timpani. Palpasi saat diraba, tidak ada terasa massa. Turgor kulit, CRT-nya kurang lebih 2 detik. Kemudian genitalia tanpa terpasang DC. Ekstremitas terpasang infus. Kemudian ekstremitas atas kiri 3, 4. Ekstremitas kanan. Udah hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini kita lihat bahwa leukositnya itu 0,7. Kemudian MCU-nya itu
79,9, kemudian neutrofi 37,8, kemudian limfosit 61,9, kemudian urea darahnya itu 70. Program terapi yaitu oral satu itu 1 mm, kemudian kondestran 16 mg tablet 1x1, kemudian lopdogrel 75 mg, kemudian anidoplin, kemudian infus NaCl 0,9%, kemudian pemeriksaan saraf kranial. Pemeriksaan saraf kranial, nervus olfactorius itu penciuman terganggu, tidak bereaksi saat dikasih rasa. Kemudian nervus opticus, penglihatan kurang, kemudian lapan pandang tidak bisa dikaji. Kemudian nervus oculomotorius tidak dapat dikaji, nervus tocularis tidak bisa dikaji, nervus trigeminus terganggu, kemudian nervus abducer tidak dapat dikaji, nervus facialis tidak dapat dikaji, nervus aktivitas terganggu total, kemudian nervus glossopharyngeal itu, kemudian nervus vagus kalian ada muntah, kemudian nervus accessoris tidak ada pedungan verbal, kemudian nervus hyperglossus itu kalian menarik lidah pada saat dilakukan oral hygiene. Kemudian skala Nelson penilaiannya yaitu ada 10, resiko tinggi dekubitus. Kemudian skala Bechtel itu 0, ketergantungan total. Kemudian skala Morse ada skor 35 yaitu resiko rendah. Kemudian pengkajian NIHSS itu skor 17 dengan defisit neurologis berat. Dilihat dari data fokus, dari data-data tadi, maka analisa data yang terjadi bisa karena terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kemudian gangguan mobilitas fisik, dan gangguan gangguan integritas kulit. Maka setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan mobilitas fisik klien meningkat dengan kriteria hasil itu, menggerakkan ekstremitas sedang, kekuatan otot sedang, kemudian peningkatan gerak CD-RUM. Terus yang ketiga itu resiko kerusakan integritas kulit dan jaringan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan integritas dan kerusakan jaringan meningkat. Kemudian dilihat dari implementasi, maka dapat disimpulkan untuk masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial sebagian teratasi dilihat dari skornya itu awal 2, target 3 dan akhirnya 3. Kemudian gelisa target awal 2, target 4, kemudian akhir 3. Kemudian tekanan darahnya awalnya 2, kemudian target 2.
akhir 2. Kemudian yang kedua itu gangguan mobilitas fisik teratasi sebagiannya, maka perlu dilanjutkan intervensi. Dan yang terakhir itulah tadi presentasi kasus terkait pasien dengan diagnosa medis stroke non hemoragik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.